Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung tahun angkatan, rasanya saya baru 2 tahun sebelum saya lahir tahun 70. Jadi sekarang anak 2 tahun lagi ngomong sama anak lulusan SMA. Cobaan, Pak. Cobaan. Gimana suaranya bisa menang? Puji syukur kepada Allah bahwa sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan usia, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjawab tantangan Allah. Allah hanya berpesan kepada kita, siapapun yang disebut manusia. Pesan Allah ada di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah ya Allah. Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, insyaallah. Kalau dari tataran pengalaman yang di hadapan saya, secara jujur pengalaman ini udah banyak. Asam garamnya udah nampak di badan. Artinya bukan permasalahan itu. Permasalahannya Allah katakan ittaqullah. Bersungguh-sungguhlah kita dalam menempuh jalan takwa, sebab yang bekal yang sebenarnya cuma itu. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam ayat yang lain bahkan Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. 2 ayat yang berbeda kontennya, namun isinya sama. 2 ayat yang berbeda ayatnya, sebutannya, tapi isinya sama, kontennya sama. Bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita ya sudah takwa tok. Kayak bertemu begini, saya belum tentu bisa sanggup ngumpulin teman-teman. Walaupun sekarang saya ada pengajian SMP ada. Alhamdulillah istiqomah pengajian SMP sudah berdiri 6 tahun. Dan alhamdulillah sudah mengurusi kurang lebih 30 anak yatim. Masya Allah. Alhamdulillah sudah kita sekolahin sampai tingkat SMK. Itu karena faktor semangat. Tujuannya apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, hendaklah diri kalian selama aku berikan kehidupan, selama itu pula hendaknya kita memikirkan tentang bekal apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Innallaha, inna sesungguhnya Allah, khabir. Khabir itu dalam kamus bahasa Arab itu maknanya meneliti. Khabir itu maknanya mencatat. Khabir itu maknanya mengumpulkan. Khabir itu maknanya membukukan. Khabir itu maknanya menyimpan.
Bima, terhadap apa? Tak malun yang kita kerjakan. Jadi kerjaan kita tiap hari, selama kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, tak satu pun yang lalai dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, apalagi kumpul begini nih, Rasul katakan, la yadkhulil jannah khati'ur rahim. Tidak akan masuk surga Allah kalau kita bersengaja memutuskan silaturahim. Padahal ilmu Allah sudah diturunkan ke bumi ini, sudah dibikin sama manusia. Gadget yang kita pegang itu mudah silaturahim. Ya, teman kita, saudara-saudara kita yang di Medan yang jarang kita temui karena faktor kesibukan. Kalau kita siap, dana ada, badan sakit. Giliran badan sehat, dananya nggak ada. Tapi minimal bisa bersalah melalui gadget yang kita punya. Itu udah sambung silaturahim. Tapi kadang-kadang kita salah memaknai. Saya sering diundang ke kampus-kampus. Ya, sering. Saya bilang sama anak-anak kampus, gadget ini bisa bermakna sodakotin jariyatin, tapi bisa bermakna maksiatin jariyatin. Kalau kita teliti dari fikih kontemporer, sodakotin jariyatin, sodako, melakukan kebaikan-kebaikan, jariyatin, akar katanya jaraah, maknanya dihitung terus menerus. Kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu diikuti orang lain terus menerus menyebarkan. Selama kebaikan yang kita ajarkan itu diikuti dan menjadi kebaikan buat yang mengikutinya, maka sedekah kita terus menerus dihitung sampai kiamat. Mudah-mudahan cuma itu kerjaan kita. Lalu apa maksiatin jariyatin? Contohnya iseng ngirim gambar yang enggak ke temennya. Temennya buka, astagfirullahaladzim, bukan dimatiin malah dikirim lagi. Kirim lagi. Selama itu gambar yang tidak terkirim, selama itu pula yang awal kirim, dia telah melakukan maksiatin jariyatin. Maksiat, melakukan tindakan yang tidak benar. Jariyatin, akar katanya jarah, dihitung terus menerus. Ya Allah, repot juga hidupnya. Zikir kita jadi kehapus. Padahal di dunia ini cuma menunggu ujian saja, ujian demi ujian. Lihat surat Yasin. Surat Yasin ayat 68 tuh Allah katakan, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalqi afala ya'qilun." Wa man nu'ammirhu, hei manusia, telah aku tambah usia kepada kalian. Insya Allah semua yang hadir di sini usianya sudah ditambahin. Alhamdulillah. Nunakkishu fi khalqi, menurut ulama ahli tafsir itu maknanya akan aku cabut satu-satu kenikmatan dari tubuh kita. Lalu Allah bertanya, apalah yaqilun, apakah kita tidak memikirkan? Masya Allah, kembali lagi ke pikiran. Ya, mudah-mudahan saya tidak hendak mengajarkan, tapi saya hendak membacakan firman Allah saja. Cukup untuk melangkah siapa aja sudah salah langkah. Tapi kita memiliki kesamaan dalam hal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun manusia, maka mumpung masih kita hidup, silaturahim jangan sampai putus. Bila perlu angkatan sampai angkatan terakhir juga, sampai adik-adik kelas kita yang lagi masih sekolah juga kita pikirin. Bila perlu kalau kita pernah menjabat sesuatu, kita ajarin bagaimana cara menjadi seorang pejabat yang aman, bagaimana untuk itu harus demikian. Karena apa? Karena kata Rasul, manusia yang hebat dalam hidupnya bukan karena fisik, bukan karena kekuatan hartanya, bukan karena keturunannya, bukan manusia yang hebat itu. Dan manusia yang berguna itu adalah dia yang bisa bermanfaat. Insya Allah kayaknya udah bermanfaat. Mana buktinya? Buang anaknya udah ada yang jadi dokter, anaknya sudah ada yang menjadi, bermanfaat luar biasa.
Namun jangan sampai di situ, karena tanggung jawab kita berat sekali. Terutama kita akan pulang satu-satu. Pulang pasti pulang. Sahabat saya udah nasional, udah sering keluar masuk TV, usia 39, belum 40, dipanggil semua orang. Lagi naik motor lagi dipanggil. Kemarin sahabat saya lagi di daerah Bogor, Tajur Halang, memimpin pondok pesantren, santrinya 500 orang, usia masih 38 tahun. Habis sholat subuh bareng-bareng, janjian zuhur ketemu di majelis Az-Zikr Sentul. Jam 11.20 menit habis makan bareng istrinya, tiduran sebentar, angkat bangun lagi. Tidak ada sakitnya. Apa maknanya? Wes lah, kalau kita kan baru mohon maaf ya ayah, baru asam-asam urat baru dikit asam-asam urat. Mertua saya tuh kalau udah asam urat kakinya bengkak besar, suruh bawa ke dokter nggak mau, mintanya apa? TCO. Di mana nyarinya? Di tukang jamu. Itu ada dua versi, yang harganya 45.000 asli, yang harganya 42.000 palsu. Nah itu aja bedanya. Ya. Kalau udah habis minum itu langsung pakinya kempes, lari lagi, ngajak ngaji lagi, segala macam lagi. Saya bilang, apa enggak dapat ini? Bismillah. Ayah ingin supaya di akhir kehidupan ayah ada manfaat. Jadi rumah itu anak kecil isinya ngaji. Padahal di masjid ada yang ngaji. Tapi ayah mertua itu enggak suka melihat anak ngajinya Iqra. Karena Iqra itu gampang lupa. Metode dulu. Alif, ba. Nah, dikenalkan meja sampai dibaca sifat 20, sifat 99. Saya bilang, ayah Anda nggak capek? Ayah takut di sisa umur ayah ini gak berguna. Masya Allah. Cukup belajar dengan orang rumah, orang tua kita. Artinya apa? Mumpung sekarang saya jadi orang tua, anak 3. Kalau di rumah maghrib, anak nonton TV, matiin. Istri nonton TV, matiin. TV-nya mah. Istrinya, bukan anaknya. TV-nya. Saya ajarkan sama keluarga semua. Jangan kalau udah maghrib itu, tolong matiin TV. Itu tanah padang. Simbolnya saja apa namanya? Padang bersanding. Syarat bersanding. Kita dulu. Coba sekarang. Belum lama diundang. Bulan kemarin diundang ke sana. Habis maghrib saya jalan di sekitar rumah-rumah, tidak kedengeran lagi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bandingkan ketika ayah anda bunda masih SD dulu, berarti belum tahun 77 juga kan? Paling terang rumahnya. Umpama Pak Troma nggak punya lampu yang disebut di Jakarta disebut lampu gembreng, yang atasnya besar tutupnya digantung, ongkreng kalau di sana namanya. Ada yang lebih kecil lagi, kalau di Jakarta namanya sentir, nempelnya di tembok, yang apa namanya teplok ya, yang apa bundaran di sampingnya itu gambarnya Mona Lisa. Itu ada lagi orang yang pengen punya lampu, tapi keadaan kemiskinannya sampai dia lari ke kebun-kebun tempat pembuangan sampah, diambil itu kaleng-kaleng susu, dibolongin tengahnya, kaos oblong ayahnya disobek buat bikin sumbu, dinyalain, dikasih minyak. Tapi di saat itu semua keluarga ngaji. Masya Allah. Wajar kalau Allah berpesan dalam surat Fatir. Surat Fatir surat 35 ayat yang ke-29. Apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum
sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah sampai janji sama hambanya yang bernama manusia. Apa kata Allah? Kalau kita tiap saat, tiap waktu membaca firman Allah, tidak perlu seharian, tidak perlu sampai khatam, minimal sehari punya waktu 15 menit. Yuk baca Quran 15 menit. Punya waktu 10 menit, yuk baca Quran 10 menit. Yaslun maknanya continue, terus menerus, jangan lupakan yaslun, membaca. Kemudian wa aqama sholat, perbaiki sholat kita. Insyaallah saya percaya ayah anda bunda sholat anda perbaiki. Yang belum anak-anak, saya produk orang 7 tahun 70, tapi di Jakarta pinggiran pasar Minggu itu listrik masuk tahun 84. Tapi dari 70 umur 7 tahun, tahun 77 itu ayah anda galaknya luar biasa. Kalau lihat anaknya masih sebelum azan subuh belum bangun, itu disiram. Nah, dulu sholatnya boleh dilanggar. Kalau sekarang nggak boleh. Bingung sholat. Dulu sholatnya boleh dilanggar atau disurau. Dan nggak ada langgar yang cakep. Semua orang-orang tua dulu itu selalu meletakkan langgar di samping sungai, kalau nggak di samping air. Karena apa? Ngambilnya wudhunya di situ. Gak ada dinding, dindingnya cuma dari pagar biasa, alasnya cuma bambu yang dikeprek. Kalau kita sujud kadang kejepit. Subhanallah. Tapi di saat itu surau, itu langgar penuh. Tidak ada yang namanya tawaf. Kalau sekarang Assalatu wassalamu alaik, tinggi. Yang datang 4L. Lu lagi. Yang nggak ada yang mudah. Jalannya udah susah. Pintu masjid di situ, tapi rasanya jauh bener. Duh, ya Allah, megang mie belum baca assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang fenomena sekarang di mana-mana. Di Padang, mohon maaf, masih ada masjidnya bagus, tapi yang datang, masya Allah, bukan 18 tahun, 80 tahun, 81, 82, 83. Yang kalau dia azan, suara goyang, mic-nya goyang. Ya memang mau diapain lagi? Kenapa? Karena Rasulullah katakan, saya di zamanun inna min asyrati sya'ah. Saya di zamanun, nanti di akhir zaman, inna min asyrati sya'ah, tanda-tanda kiamat. Sudah jarang, salah satu contohnya, sudah jarang orang tua memaksa anak-anaknya untuk beribadah. Reaksi. Untung alhamdulillah saya produk anak dulu. Ayah itu keras luar biasa untuk ibadah. Kalau ayah ditanya masalah makan, saya orang Betawi, saya bilang, kita kok makan begini, ini rezeki kita dari Allah, udah bismillah aja. Orang yang syukur nikmat, ntar rezekinya ditambahin. Tapi kalau kita main-main dalam ibadah, marahnya luar biasa. Maghrib harus di masjid, harus dilanggar. Isya harus dilanggar. Subuh harus dilanggar. Kalau anak sekarang enak itu. Senang kalau anak sekarang. Ayo, zuhur dilanggar, asar dilanggar, maghrib dilanggar, nggak sembahyang deh. Nggak ada yang mau dilanggar semua. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, nikmatnya berjamaah itu tidak pernah ditolak amal. Kadang kita sholat sendiri, mungkin bacaan kita belum begitu paham. Ada juga bacaan bagus, mungkin pengertiannya belum paham.
Kata Rasulullah, sholat sendiri pahalanya 1, sholat berjamaah 27. Itu hadisnya sahih, Bukhari wal Muslim. Nggak ada yang menolak. Fikrah manapun nggak menolak. Muhammadiyah nggak nolak, NU nggak nolak. Karena kan sekarang gitu, gara-gara itu tuh. Jadi oke orang lumayan. Yang situ pakai kunut, lama lagi kunutnya gitu. Nggak apa-apa main kunut, boleh nggak kunut nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Yang penting Allahu Akbar. Udah berubah Allah nggak ada, itu nggak boleh. Yang itu nggak boleh nih. Tadi kan. Logikanya gampang. Kenapa Rasulullah katakan orang yang berjamaah siapapun manusianya tidak ditolak oleh Allah amalnya? Saya sering memberitahu kepada jamaah santri-santri, saya bilang, nak, sholat berjamaah yuk. Kenapa sih Ustaz sholat kalau berjamaah? Kata santri-santri ini, nih Ustaz bilang begini, andaikan Ustaz tukang buah, Ustaz dagang buah dagangan habis, untuk dagang lagi Ustaz harus ke pasar induk. Apakah kalau Ustaz dagang buah itu belinya satu-satu? Enggak, pasti belinya satu peti. Katakan saat itu mau dagang jeruk, kita beli satu peti jeruk isinya 500 biji, kita bayar 500.000. Secara matematis berarti satu biji dalam peti itu 1.000 perak. Dihitung semuanya 1.000 perak, 500 biji. Pertanyaannya, apakah dalam satu peti itu jeruknya bagus semua? Tidak bagus. Mungkin ada yang busuk, ada yang mentil, ada yang masih hijau, ada yang gabes, orang kenalnya gabes, kulitnya bagus, airnya nggak ada. Ada yang mod, ditusuk nggak balik lagi. Tapi kenapa dihitung sama harganya? Karena belinya borongan. Demikian kalau kita sholat berjamaah. Kata malaikat, Atid, ini giliran gua, kata Rakib. Ini orang nggak bisa baca. Nah, ini kata Allah borongan. Alhamdulillah tuh. Artinya, ya mudah-mudahan di sisa usia kita biasakan berjamaah. Masya Allah. Biasakan. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau ada pertanyaan, adakah yang bisa bikin satu janji dan yakin besok umurnya masih ada? Tidak ada. Tidak yakin. Saya aja yang muda, Anda yakin? Ya. Tidak ada. Tidak ada. Artinya kita nggak bisa meyakinkan diri kita. Karena apa? Itu rahasia Allah. Kenapa aja Allah rahasiakan? Satu, kata Rasulullah, Allah itu sayang pada kita. Dengan dirahasiakannya aja, sesungguhnya kita hanya mengisi hari-hari kita untuk melakukan kebaikan. Turun hadis Nabi. Kata Rasulullah, manusia itu hanya dibagi menjadi 3 klasifikasi. Klasifikasi manusia beruntung, klasifikasi manusia rugi, klasifikasi manusia bangkrut. Klasifikasi manusia untung yang mana? Ketika diberikan kehidupan hari ini, dia bisa memanfaatkan hari ini ibadahnya lebih bagus daripada hari kemarin. Wah, itu beruntung. Yang kedua, yang rugi yang mana? Dikasih umur hari ini, kesempatan hidup, tapi kesempatan ibadahnya sama seperti hari kemarin. Sama saja rugi. Lalu bagaimana yang bangkrut? Kalau udah dikasih waktu, ibadahnya malah lebih buruk daripada hari kemarin. Itu bangkrut luar biasa. Mudah-mudahan kita kumpul di sini bukan golongan orang-orang yang bangkrut. Mudah-mudahan. Bertegur sapa, menatap sahabat, menanyakan kabar, itu cara Islam. Pahalanya luar biasa. Menelepon saudara kita, pahalanya luar biasa. Makanya kata Rasulullah, jangan kau tunda sesuatu yang menurutmu mudah. Bisa jadi yang mudah itu pahalanya besar di sisi Allah. Jangan ditunda. Mama pengen ngunjungin temannya yang ada, saudaranya di Bekasi, adanya, karena ada kegiatan. Mama besok aja deh nginginnya. Mama kan udah janji, ya kan masih ada besok. Wah, ini gak boleh bahasa begini. Masih ada besok. Kayaknya yakin besok namanya. Loh, kita kadang-kadang
Sesuatu yang menurut kita ringan, padahal itu sesuatu yang tidak pernah diabaikan. Apa kata Allah? Aku hadirkan di antara makhlukku itu penjaga. Jadi kita ini ada penjaga. Ada yang namanya malaikat kiroman katibin dalam Al-Quran, yang namanya Rokib sama Atid. Rokib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk. Kalau redaksinya, tugasnya kita sudah pahami, kita sering disinggung oleh Allah, la'ayatil ulil albab. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang rajin, yang memikirkan tentang kehidupan kita. Artinya redaksinya sudah tahu. Yuk, di sisa umur kita bikin sibuk si Rokib aja. Mencatat amal baik. Yang bingung, udah dikasih hidup, Rokib sibuk, Atid sibuk, bingung. Bingung, apa maknanya? Saya pertama pindah di Depok kayaknya. Itu pindah di Kampung Grogol, dulu belum ada kubah mas. Kubah mas itu masih kubah mas itu masih hutan, di tumbuhan liar semua. Itu di sisinya ada sungai, saya ngontrak. Memang pesan Kiai, kata Kiai Sayyidu Nanda, kalau kau mau sukses di dakwah, pindah ke Depok dari Pasar Minggu. Karena susah senang mau di Depok. Benar, susah dulu, baru senang. Mau jadi kontraktor dulu, kontrak di tempatnya kotor-kotor. Pindah sini, pindah sana, pindah sini, sampai 3 tahun. Saya cari guru yang pintar ngaji supaya menjadi guru saya selama di Depok. Dicari antar musola masjid, ketemu, akhirnya ketemu di kampung seberang. Umurnya udah 50 tahunan lebih lah, 5556 lah. Bacaannya cakep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi makmum, subhanallah, ini calon guru saya. Seminggu saya dekati, setiap sholat maghrib, isya, subuh, saya pengen dengar sholat. Masya Allah, cakep bacaannya. Akhirnya hati saya istiqomah. Akhir bulan saya akan datang ke rumahnya. Saya akan minta supaya dia jadi guru saya. Nah, sebelum akhir bulan, Pak RW ngundang anaknya nyunatin. Saya kondangan malam minggu. Itu yang mau jadi guru saya juga kondangan malam minggu. Runtuh niat saya. Karena apa? Itu yang mau saya jadikan calon guru lagi joget di bawah panggung. Wah, kacau. Mana biduannya masak, bajunya kurang bener. Iya, udah nyawer juga. Hati saya udah lapjah, gagal maning nih. Saya bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya mau cari guru lagi. Apa maknanya? Nah itu tadi yang saya ucapkan di mukadimah. Jangan sampai di sisa umur yang paling bingung, Rokib sibuk, Atid sibuk. Lagi sholat kan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Rokib bagus. Nah kalau lagi begini, kata Atid, dia melekip gua. Ya plus minus sudah balance. Iya. Nah kalau kita bisnis ada BFP, BFP aja udah pasti neraka dah. Jadi kata Allah, innal ladzina yansuruna kitab Allah. Hebatnya Allah bikin janji di akhir ending dari surat Fatir. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, barang siapa yang mengikuti apa yang aku minta dari pertama awalan ayat, dia akan aku beri yarjuna tijarah. Tijarah itu maknanya perniagaan. Tijarah itu maknanya perdagangan. Tijarah itu maknanya segala bentuk usaha kita selama kita hidup lan tabur yang tidak Allah rugikan. Kalau pertanyaan logikanya kan, kita hidup mau beruntung mau rugi? Wah, semua orang pengen beruntung. Pasti tuh. Yang nganggur aja pengen untung padahal ngapa-ngapain. Insya Allah. Ini janji Allah ada.
Kata Allah, innal ladzina yatsluna kitab Allah. Hendaklah kita selama diberikan hak hidup yatslun. Yuk, jangan sampai lupa baca Quran. Dan hebatnya kalau kita buka kamus bahasa Ibrani, yarjun itu maknanya bentuk kemudahan. Yatslun itu maknanya bentuk kemudahan. Logikanya Allah gunakan kata yatslun. Dalam bahasa Arab yatslun itu membaca terus menerus. Tapi dalam bahasa Ibrani itu artinya kemudahan, bentuk kemudahan. Hebatnya Allah. Apa maknanya? Sekarang nggak usah pakai Quran ngaji bisa nggak? Bisa pakai gadget bisa kok, tinggal kontennya colek-colek aja. Cuman jarang yang nyolek konten Quran, yang lain mulu dicolek. Yatslun, satu bentuk kemudahan. Bisa jadi kita semakin tambah umur baca Quran semakin susah. Saya udah susah 46. Dekat sana, jauh sana, udah kacamata. Yang bacanya apaan sih, Mas? Tapi yatslun, Allah kasih kemudahan. Kalau kecil, gedein aja, kelihatan. Masya Allah, oh ya Allah. Sebegitu indahnya kasih sayang Allah dalam kehidupan kita yang singkat dan kita tidak pernah tahu kapan habis dan berakhir. Maka Allah katakan jangan sia-siakan kesempatan. Sudah, jangan berzikir tiap hari. Kenapa saya bilang nggak boleh berzikir tiap hari? Kalau zikirnya pakai remote sama pakai gadget, zikir tiap hari. Bukan nggak boleh, minimal habis subuh. Insya Allah ayahanda bunda di sini sudah tidak disibukkan dengan urusan anak sekolah. Insya Allah. Cucu, paling cucu kan ada yang ngurus. Kalau nggak dititipin cucu gini. Nggak pernah nyuruh, nggak pernah lagi. Dulu itu sweet memories never die. Kenangan manis dulu dah. Kalau sekarang sudah pensiun. Adapun kegiatan mungkin mengajar, mungkin silaturahim. Banyak gak waktu luang untuk bisa membaca Quran? Di saat itulah mari kita muliakan diri kita. Satu ayat amat berharga di sisi Allah. Dan yang namanya ayat-ayat Al-Quran itu akan menjadi amal soleh yang nanti menemani kita di kubur. Makanya saya di kamar itu waktu bikin rumah saya kasih ruangan yang sempit cukup untuk badan. Cukup, kata istri, buat apaan sih Bi? Saya cat hitam semuanya. Saya cat hitam semua. Sampai sajadah saya pilih warna hitam. Saya coba kalau qiyamul lail malam sholat sendirian dengan lampu digelapin, saya pikir ya Allah, saya lagi belajar ada di dalam kubur begitu. Coba bayangkan dalam keadaan hidup saya